Ini leadernya gila pakai banget, langsung aja maju ke depan. Mbak Shelly, Mas Ini, tepuk tangan buat mereka. Ya. Dan ini kan leader, kalian tahu semua perubahan dari Nuskin, apa yang ada, apa yang terjadi gitu ya. Karena terus terang aja sekarang basically dengan Nuskin adalah semua trip itu adalah volume. Okay? It's basically ada volume gitu kan. Jadi memang daripada pusing, daripada marah, daripada menuntut, kenapa nggak bisa kayak dulu? Kenapa trip peraturan yang ada tidak sesuai dengan keadaan saya dan kondisi yang saya inginkan? Leader yang dua ini, ya. Nah, kalian lihat wajah cantiknya yang selalu tampil itu ini. Tapi di balik wajah cantik yang selalu cantik kamera, itu wajah ada yang lebih cantik, ya. Jadi saya langsung operkan saja untuk mereka berbagi sedikit mengenai kisah sukses mereka secara leadership, ya. Silakan. Nggak perlu. Saya suara udah kencang gitu. Oh, langsung aja di sini berarti. Silakan. Oke, semangat pagi teman-teman semua. Pagi. Wah, luar biasa ya. Kemarin di bootcamp sempat duduk sama Bulani dan belajar diarahkan untuk mereview. Kalau kita belum berhasil direview, kalau sudah berhasil juga bisa direview untuk bisa mencatat apa yang bisa terus ditingkatkan lebih baik. Saya mencatat, dia duduk merenung apa yang saya pelajari dari mengejar goal saya di Amsterdam. Ada beberapa poin. Yang pertama ya, ini yang saya nanti biar beliau cerita sendiri untuk apa yang dia alami. Yang pertama di awal bulan saya set goal di Januari. Ya, set goal dulu. Ya, pasti 2024 ini kan pengen lebih baik daripada 2023. Jadi saya set goal, pengen banget dapat Amsterdam. Pokoknya patokannya adalah trip karena itu artinya bertumbuh. Ya, kemudian saya berdoa, ya Allah saya punya goal. Kemudian saya minta sama orang tua, mertua, doain kita mau ngejar tahun ini, dan kemudian goal setting pastinya sama mentor. Ya, jadi fokus yang bagi saya percaya ya. Yang kedua, mengetahui dengan jelas saya ada di mana, berapa BR yang masih berjalan dan customer yang masih ada. Jadi saya tahu dulu posisi saya ada di mana nih sekarang. Kan kita mau ngejar ya. Berarti kita tahu di titik mana nih, saya mau ke Bandung, saya hari ini ada di Depok, berapa perjalanan yang harus saya tempuh. Yang berikutnya adalah saya ngambil keputusan, fokus sama masih ada, lupakan yang sudah tidak mau. Ya kadang-kadang kita kan suka masih mikirin ya, tiba-tiba dia centung datang, ya Allah dia kok nggak goal setting ya, jadi ke bawah lagi. Jadi saya fokus sama orang-orang yang masih mau, ya, sama customer yang masih ada. Jadi kalau orang itu udah di follow up 3 kali tidak menjawab, ya sudah. Jadi saya kasih waktu untuk diri saya sendiri untuk membantu dia 3 kali. Kalau sudah, ya sudah. Dan mentor saya selalu bilang, bantu yang mau dibantu. Kalau dia butuh, pasti dia ke kita. Kadang-kadang kita berharap dia bisa nih, kita kejar-kejar dia. Dan itu jadinya keperasaan ya, benar nggak? Yang berikutnya, jadi saya fokus seperti itu, dan bagi target menjadi 12 bulan. Setelah 12 bulan, dibagi per hari. Jadi saya harus tahu betul, per harinya itu berapa yang harus saya kejar, itu per hari. Saya harus tahu betul. Ya. Kemudian setelah itu, persiapan. Pilih produk yang menjadi kekuatan. Saya masuk di content creator melalui home spa, ya. Jadi saya fokus pada kekuatan saya. Dan yang menjadi kekuatan saya manfaatkan di event online, TikTok dan offline. Power up. Dan saya bawa produknya. Bagi saya, closing itu harus ada persiapan. Jadi saya adalah orang yang selalu kemana-mana bawa stok. Mau bawa koper, home spa saya bawa. Kalau saya niatnya mau closing IO Pro, saya bawa IO Pro. Jadi saya selalu bawa barang. Jadi itu bagi saya, kalau kita nggak bawa barang, kita nggak siap untuk closing. Jadi itu yang saya lakukan, teman-teman. Jadi persiapan. Jadi bahkan bisa jadi barang yang saya bawa itu bisa lebih banyak daripada baju saya. Karena apa? Karena misalnya saya ke Jawa Timur nih, Jawa Timur di 3 kota. Kalau udah habis di pertama, saya langsung isi lagi di Surabaya. Pernah kejadian kan saya ke Malang, di Surabaya udah habis, saya afirmasi ini pasti habis. Jadi ketika kita bawa, di perjalanan kita tuh sudah berdoa, ini pasti habis, ini pasti habis, ini pasti pindah. Jadi udah seperti itu teman-teman. Yang berikutnya adalah fokus pada kekuatan saya. Kadang-kadang kita ke-distract sama kekuatan orang lain. Apalagi kalau udah ada yang di-share di grup, apalagi saya mencari pola, sampai Agustus saya baru ketemu. Karena apa? Saya melawan arus. Saya fokusnya di home spa, sedangkan OTG IO Pro. Jadi saya kayak jalan ke sini, OTG jalan ke sini.
Itu tuh saya sampai berapa kali konsultasi sama Bu Tika, gimana ya, apa saya ganti konten, orang pada closing IO Pro, saya belum bisa untuk closingin di depan itu tuh nggak bisa gitu, sedangkan orang dicemplungin untuk jadi BR, dia bingung, apa Mbak Sally IO Pro, muka saya belum beres, pakai ini dulu deh, akhirnya kan semua mental lagi dong. Jadi saya pikir fokus pada kekuatan saya. Bu Tika selalu bilang saya, fokus pada kekuatan kamu, jalan terus, kamu harus main di upselling. Terus aku bilang, oke, saya coba. Dan terus kadang-kadang sama Bu Tika digituin, aku bilang sama suamiku, gimana ya, apa kita ganti ya, sempat pikir, oh udah fokus, bikin juga ribet, nggak ngerti lagi bikinnya. Jadi saya bilang, ya udah kita jalan terus. Saya masuk lewat upselling, akhirnya kayak dapat aha moment, Tuhan tuh kasih jalan. Kenapa kamu pakai atau? Kenapa nggak didanin aja? Akhirnya saya mainnya di live itu pakai dan. Jadi saya mulai dari situ, masuk ke Homespa IO Pro, pasti ada kok orang yang mau closing 15 juta, pasti ada gitu. Akhirnya berawal dari mindset menarik orang yang sama. Nah, kemudian yang keenam, ya tadi fokus pada kekuatan diri sendiri, dan saya harus tahu kekuatan partner saya. Dia adalah partner saya, ya behind the scene ya. Kadang-kadang kita sebagai berpasangan, dulu saya mengharapkan dia melakukan seperti saya. Ya, saya bisa presentasi, dia harus bisa presentasi. Saya tahu tentang skincare, dia harus ngerti tentang skincare. Saya demoin dia nggak mau, ya bagaimana dia paham, benar nggak? Jadi saya harus tahu kekuatan dia. Kekuatan dia adalah goal setting. Pokoknya perencanaan tentang angka dia tahu semua lah. Itu adalah kekurangan saya. Jadi saya fokusnya adalah pada kekuatan saya. Dan saya harus tahu kekuatan suami saya. Dan saya juga fokus sama kekuatan tim saya. Jadi setiap tim, saya tanya, kamu mau fokusnya di mana? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu senang? Jadi biarkan dia bekerja dengan yang dia senang. Jadi saya nggak memaksa dia melakukan seperti saya. Ya, terus yang poin ke-7, bukan poin ke-6, ambil tanggung jawab penuh dan fokus pada solusi. Ketika berjalan seperti Ciayan, kan ada tuh rundown poin yang harus dicapai setiap bulan ya. Jadi di meja kerja saya itu seperti kita ke bank yang ada antrian customer, benar nggak? Antrian customer yang harus dibalas. Berapa poin itu setiap di meja kerja saya itu saya sampai loh beli meja khusus teman-teman untuk saya fokus di yang sedang. Saya sama suami sampai beli meja kerja khusus. Tadinya saya kerja di kamar, suami saya di luar. Iya gimana? Keluar lagi. Tadi yang itu gimana? Iya gimana? Keluar lagi. Saya bilang nggak bisa nih kerja jauh-jauhan. Akhirnya beli meja kerja, teman-teman tahu nggak? Di rumah saya meja kerja, ini saya, itu suami saya. Jadi saya ngeliat dia, halo papi, jadi apa di sini, dia di sini. Jadi benar-benar kerjanya benar-benar satu meja, benar-benar satu meja. Karena itu beda dengan yang di kamar satu, di dapur satu, misalnya di ruang tamu satu. Saya merasa berbeda ya. Ini yang saya lakukan. Jadi itu jalani dengan bahagia. Itu saya senang gitu di satu tempat ngerjain di ruangan yang kita suka, kan pasti happy ya jalaninnya ya, pasti happy ya. Terus afirmasi positif tentang diri. Ditolak orang ya di ini udah pasti kita bisa nggak ya. Saya berusaha sekali untuk selalu bilang kepada diri saya bisa, saya adalah seorang pemenang, saya adalah tim elit, saya pasti bisa mimpin biar saya pasti bisa, saya tangguh, saya juara, saya pemenang. Jadi ketika saya dapat tantangan, saya mengafirmasi diri saya lebih sering dari apa yang orang lain katakan kepada saya. Saya pemenang, saya pemberani. Jadi kalau misalnya saya pergi ke luar kota, contoh ke Makassar, itu H-1 saya baru ambil keputusan ke Makassar ya. Perjalanan ke Makassar itu bagi saya pertama kali. Tidur jam 12 habis live, jam 2 harus pergi ke bandara. Karena kan itu pesawat pagi banget ya. Jadi itu tidur kayak nggak tidur ya. Ya Allah tolong bangunin saya. 2 handphone alarm dinyalain semua. Karena kan cuma 2 jam ya. Pergi ke Makassar, pesawat pagi, suami saya ngedrop, dia juga bangun tidurnya malam ya. Udah sampai situ bandara jauh banget, saya nggak tahu sejauh itu. Jadi gate-nya tuh jauh banget. Dan saya udah dipanggil, saya udah di detik terakhir, dan saya masuk orang ke-3 atau ke-2. Baru masuk situ, dan saya, ya Allah, baru pertama sekali sendirian. Belum pernah ke kota itu, malah buat 3 kali ikut lagi. Jadi kayak saya, ini sendirian, saya langsung ngebayangin,
Bu Eci, Pak Andi, ya, Pak Reza, Bu Dewi, mereka orang-orang di luar kota, mereka adalah orang-orang yang tangguh. Saya baru sekali loh mengalami seperti ini gitu, yang ke kota orang nggak tahu apa-apa. Nah dari situ perjalanan juga lama, dan di situ saya ngerasa banget bahwa terus afirmasi, saya berani, kan pasti ada rasa takut ya. Saya berani, saya pasti bisa bangun tim di sini, saya bisa ini. Pokoknya saya selalu afirmasi itu lebih sering banget. Sampai akhirnya di Makassar itu tamu-tamu yang datang berapa tidak closing, dan di akhir ada ibu-ibu yang ketika saya tawarkan 2 paket itu dan dia langsung closing, itu kayak Allah tuh kasih, dia datangnya jam 2 siang, acara udah selesai, dan Allah tuh kasih bonus tanpa ada penolakan, tanpa ada apa itu, langsung oke, saya ambil semua dan dia transfer. Jadi itu kayak ya Allah tuh kasih langsung di depan mata saya seperti itu. Terus bersyukur, yakin dan percaya. Ini perjalanan saya yang di Kota Malang ya teman-teman. Ya di Kota Malang, habis dari Surabaya kemarin ke Malang, di mana itu long weekend ya. Jadi nggak nyangka banget perjalanan dari Surabaya itu ke Malang padat banget bulan ini. Sama Ci Helen juga ya, sama Rotua juga ya. Terus karena saya bilang, saya yang memutuskan minta ke Malang, saya harus ambil tanggung jawab. Mau jalan ke Malang kagak bergerak sama sekali, waktu udah berjalan. Akhirnya berhenti makan dulu, anak saya udah datang, udah berhenti makan, tiba-tiba wah udah mau mulai nih. Saya yang minta ke situ, saya ambil tanggung jawab, saya cari orang restoran untuk titip koper saya mau naik motor ke sana. Bu Atika sama Cila menyusul, saya yang duluan. Saya naik motor, naik ojek ke tempat lokasi teman-teman. Jadi dari situ saya bilang, saya ketika dalam kondisi itu saya belajar bersyukur dulu. Saya bersyukur udah sampai di Malang, saya bisa ketemu anak saya. Jadi lupa tuh tantangannya. Saya bisa ketemu anak saya. Saya di Malang, dulu saya kerja kantoran, pergi pagi pulang malam. Saya ada di sini, Tuhan izin. Jadi saya selalu fokus bersyukurnya pada apa yang tidak saya dapatkan dulu. Saya dulu kerja kantoran, ninggalin anak saya, boro-boro pernah ke Malang, boro-boro pernah ke Surabaya, boro-boro pernah ke Makassar. Jadi saya jalaninnya fokus gitu loh. Jadi saya langsung jalan, akhirnya di situ udah 1 orang, nggak tahu macetnya sampai kapan, udah saya presentasi, saya demo, nggak ada slide, saya presentasi sendiri. Ini ya, begini. Nunggu pas mereka datang ya udah selesai, udah. Dan di situ Tuhan lagi kasih keajaiban. Dari yang datang, mau nggak paket 600.000? Nggak ada duit. Mau nggak Galva? Nggak ada mbak, nggak dulu. Mau nggak Lumis Pak? Nggak. Homsa, aduh nggak mbak. Kita mah fokusnya pokoknya penting udah ketemu Mbak Shirley pokoknya. Sampai ada ibu umur 58 tahun, saya bilang, ibu mau nggak totok? Boleh. Wah dia boleh nih. Mau nggak Homsa? Boleh. Mau nggak Bu Air? Boleh. Bawa cash 15 juta di Malang. Itu dia closing itu, ya Allah. Jadi itu bulan September. Jadi sejak saya ambil keputusan, home spa, itu Tuhan tuh kayak kasih jalan. Makanya sejak Agustus itu volumenya melesat. Karena kan saya pasangnya home spa, Ayo Pro. Dan yang terakhir, ya bersyukur ya. Jadi setiap kondisi saya belajar sekali untuk terus bersyukur, itu nggak mudah ya. Jadi saya ucapkan terus. Yang terakhir, bekerja sepenuh hati dengan Tuhan. Ketika saya sudah berusaha, capek, kadang-kadang aku minta, boleh nggak aku istirahat dulu? Lelah, tidur malam. Saya cuma di kamar pengen nangis saja sebentar aja. Jadi dia udah diem aja tuh. Sebentar aja. Aku mau naikin energi saya. Saya kalau udah naikin energi, diam dulu sebentar. Sebentar deh, udah diem aja tuh sebentar. Karena kan kita ditolak, capek. Jadi udah habis live, udah habis prospek dengan ditolak-tolak, udah capek ya kan. Cuma sholat malam, itu capek, lelah fisik loh. Jadi naikin dulu sebentar aja. Kadang-kadang di tanggal 27-28 saya bisa loh untuk rehabnya. Saya bilang boleh nggak sebentar, 1 jam. Saya menginstruksikan 3 anak saya, ayo kita bersihin taman. Saya cuma begitu doang untuk nge-refresh saya, karena stuck banget tuh ya. Jadi anak saya bilang, dicontohin dulu bersihin taman. Anak saya yang cowok 3 turun. Saya minta 1 jam, mereka nyapu, saya lihat taman saya bersih, saya senang. Itu naik lagi, nggak seperti itu selalu. Cuman hari itu tuh kayak lagi pengen ngeliat keluar gitu loh. Biasanya kan cuma
dengerin video motivasi atau apa aja. Itu saya pengen itu tanggal 28 bisa-bisanya saya berkebun dulu. Padahal target kalau di layar tuh udah gede banget. Closing 200 kurang segini. Jadi tanggal 28 saya butuh 15.000 poin menuju menyelesaikan goal saya. 28 Desember itu saya butuh segitu. Saya minta orang tua saya breakdown 15.000 itu butuh omset berapa, produknya apa. Jadi produknya apa yang saya fokuskan. Jadi kalau udah closing berkurang. Kurangnya 100, kurangnya 50, kurangnya 200. Jadi benar-benar kurangnya itu saya hitung lagi. Benar-benar per detail. Jadi itu benar-benar apa ya? Itu yang saya alami ya. Sampai akhirnya setiap berdoa setiap ya Tuhan, saya tahu kamu yang Allah ini yang kasih rezeki, Allah tuh maha kaya, Allah tuh bisa memampukan yang tidak mampu. Jadi benar-benar kayak udah gak ada harapan, cuman ya Allah tolong kasih saya. Jadi saya akan terus berjuang, berikan saya untuk ketaguhan terus berjalan. Jadi benar-benar saya minta sepenuh hati, benar-benar itu kayak pengharapan, kayak kita naik pesawat, benar-benar bersandar kekuatan itu cuma sama Tuhan. Sampai ada di titik itu dan saya baru paham arti yang Bulani maksud. Setiap di pertemuan kan selalu bilang kayak gitu ya, tapi saya baru mengimani dan merasakan Bulani. Dan yang saya menganchor. Jadi ketika saya down, saya menganchor pikiran saya. Ada 2 video yang suka Parang diputar. Dan itu benar-benar teranchor di saya. Jadi kalau saya lagi down, pasti teman-teman tahu. Ya. Yang pertama yang time forward. Time forward. Ya itu yang bagi saya setiap hari kalau saya down itu kalau dengerin lagi udah kayak saya mau perang bawa pedang, saya berdiri lagi. Siapa yang mau saya prospek? Siapa sih ini saya prospek? Jadi itu kayak begitu. Jadi kayak itu loh cepat naik lagi gitu loh. Jadi video itu kayak menganchor saya bahwa saya harus lebih berhasil dari yang kemarin. Saya kemarin capek, saya kemarin lelah, hari ini harus lebih berhasil. Jadi saya fokusnya sama diri saya sendiri. Yang kedua adalah videonya Michael Phelps. It's what you do in the dark that put you in the light. Apa yang Anda lakukan dalam kegelapan, itulah yang menempatkan Anda dalam terang. Jadi itu video itu menganchor. Saya pernah ya perjalanan ke Bandung. Di Bandung hujan kan akhir-akhir ini kan hujan mulu ya. Bandung hujan, Grab nggak ada yang mau. Dan saya tidak perlu masuk, saya jalani sendirian. Udah pada pulang, saya sendirian. Tunggu travel, untuk ke travel aja perjuangannya. Hujan, udah gitu mereka datangnya sama udah handphone udah habis, saya kan gitu ya. Bawa charger kagak bawa powerbanknya. Bawa powerbanknya, kabelnya nggak bawa. Jadi selalu seperti itu. Jadi saya sampai suami saya kalau ya udah di tas ini ada charger, di sini ada charger, maunya begitu. Jadi itu yang saya harus perbaiki. Jadi kan udah nggak ada handphone, udah tinggal berapa persen yang saya matiin supaya suami saya bisa jemput. Udah tuh, udah mau keluar tol Depok, udah saya nyalain. Saya ketiduran. Jam 2 malam, tiba-tiba udah di pool. Suami saya udah nunggu, saya udah di pool. Ya, Bu, udah sampai, Bu. Ya, kelewatan. Ya udah naik ojek lagi pulang ke rumah. Jadi itu yang perjalanan yang saya rasakan, yang udah saya syukuri melewati proses-proses seperti itu ya. Jadi ya luar biasa ya pembelajarannya yang saya dapat di akhir ini, bahwa ya Tuhan akan selalu bersama kita. Yes. Terus Sudah disampaikan semua. Sebenarnya perjalanan kita mungkin karena kita fokus di media sosial ya, jadi perjalanan dari 2023 itu kemarin saya sempat Sally juga sempat sampaikan bahwa kita tuh titik terendah komisi yang kita dapat. Jadi perjalanannya memang saya belum berkecimpung langsung di media sosial, cuma saya di balik layar. Jadi kalaupun teman-teman yang kadang-kadang klik link di bio itu yang jawab saya sebenarnya. Sally versi kedua. Versi Maya. Jadi dari setahun dari April 2023 sampai April 2024 saya hanya Sally kita berdua ini yang fokus. Memang belum ada hasil.
Jadi secara yang kita dapatkan masih fluktuasi. Tapi tetap fokus saja. Sempat ya tadi kayak disampaikan, sempat goyah teman-teman pada program ramping, kita udah jalan aja. Sampai-sampai ya udah mengikuti arus saja apa yang kita bisa. Sampai puncaknya waktu itu saya melihat catatan dia. Jadi catatan itu banyak yang ya tulis tangan manual kayak gitu kan. Nah, saya improve. Jadi di sini sih bisnisnya kita yang saya lakukan itu kita berdua tuh selalu improve. Jadi ketika melihat kayak gitu ya udah saya ketik deh, chatnya masuk, saya ketik sampai hari ini pun saya masih ketik data-data yang masuk dari orang-orang yang masuk dari sosial media. Terus perjalanannya dia mulai kewalahan karena traffic mulai banyak. Jadi dari periode akhir pertengahan 2023 sampai pertengahan 2024 tuh ya masih fluktuasi dan masih under lah, masih nggak begitu banyak. Dan saat itu yang mungkin tadi disampaikan Ciayan tadi mulai tiba-tiba aja, jadi tiba-tiba traffic banyak, dia kewalahan menjawab chat. Nah, mulailah saya berkecimpung di kira-kira April 2024. Sempat saya sampaikan Bulani waktu itu yang kita di Bandung, saya mulai mendata customer tuh, bukan customer ya, nama yang masuk sudah ngasih data, nama, alamat, usia, permasalahan apa itu dari April 2024 sampai kemarin akhir tahun itu udah 10.000 nama. Sampai dia punya handphone hang, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kemarin kita pas ngejar goal juga sampai mau ganti handphone takut kenapa-napa malah nggak bisa kerja. Karena itu customer yang udah existing ada, yang baru juga ada yang kita prospek. Lalu memang di sini fokus sih, yang kita lakukan itu fokus. Jadi fokusnya itu ya udah jalan aja, kita tahu tujuannya, ya lihat kanan kiri itu istilahnya memang dalam perjalanan 3 April sampai Agustus kita masih goyah tuh orang-orang kok pada ini. Kita mencoba sebab dia bikin konten tentang ramping, yaitu sempat kita sempat ngomong juga ke diskusi Pak Roni waktu di Bandung, kita mau coba, kita udah jalanin juga pas saat live ngomongin bisnis, ngomongin ramping, tapi coba-coba semua nggak ada istilah nggak bekerja. Jadi kita sebenarnya di dalam media sosial ini kita try and error. Jadi masing-masing teman-teman tuh mungkin punya kelebihannya masing-masing, tapi itu lakukan aja dan fokus. Habis fokus tuh tinggal diimprove. Itu yang kita lakukan. Kita selalu mengimprove dari mulai sebelumnya dia yang chat, saya bantu chat. Dari sebelumnya masih manual, saya coba bikin database. Karena database itu sebagai selain kita prospek online, kita undang orang-orang tuh. Jadi kalau dicatat manual kan susah kita mengundangnya. Harus buka catatan. Kalau kita catat pakai Excel, ya udah tinggal sort siapa yang orang di kota itu kita undang. Memang hasilnya mungkin buat kita sering lihat, ya memang undangan kita lumayan juga yang datang dari kota. Ketika mungkin mengadakan acara di masing-masing kota, yaitu undang-undang TikTok semua Pak. Kayak di Lampung kemarin juga sempat kaget, ya memang kita nggak ada orang di Lampung, yang kita di Lampung, tapi kenalnya dari medsos semua. Udah itu undangan medsos semua yang datang seperti itu. Jadi ya buat teman-teman semua memang saat ini yang sudah dilakukan di medsosnya fokus saja, dan itu memang kemarin mungkin sudah sempat dijelaskan dari April 2023 kita mulai sampai Desember itu kita kenaikannya 10 kali lipat. Jadi memang bekerja. Ya. Itu aja, Bun. Oke. Pak hari ini dengan teknologinya. Oke, kamera masih mati, tapi paling nggak kalian masih mendengar suara saya ya, teman-teman yang di sini. Oke, beberapa hal yang saya perhatikan, thank you Shirley, Yudi untuk sharing. Teman-teman, ini bukan kamera. Teman-teman, Oke. oke. Ya, bisa melihat ya. Oke. Ya.
Teman-teman, satu hal yang kita lihat, yang saya perhatikan, ini kenapa di zaman sekarang, ya waktu kita mengalami disrupsi dengan sosial media ini, menjalankan bisnis itu tidak semudah zaman dulu, ya. Karena kalau zaman dulu kita bilang pokoknya nurut upline, ikuti sistem pasti sukses, betul nggak? Karena dulu memang kayak begitu environment-nya. Zaman sekarang saya harus katakan kepada semua leader dalam OTG Indonesia, pokoknya ikut aja pasti sukses sudah tidak berlaku. Diterima dulu. Ya, tidak berlaku. Ini zamannya yang kenapa harus no nebeng. Gak bisa ikut-ikutan gitu. Karena benar banget Shelly berbeda sama Ci Ayan. Ci Ayan berbeda sama Rotua. Rotua berbeda sama Ci Helen. Ci Helen berbeda sama Bu Atika. Jadi ini adalah season di mana kita harus benar-benar mengenali diri kita, kekuatan kita, oke? Jadi tahu how to show up. Karena orang ngikutnya kita, bukan ngikutnya upline kita. Jadi zaman dulu, pokoknya kamu mau dengar, pencet tombol upline, pelan-pelan ceritain, pelan-pelan ceritain, gitu kan? Sekarang udah nggak berlaku kan? Iya. Jadi memang tidak ada kata nebeng. Kalau kita mau sukses dan untungnya kalian di sini adalah leader, kalian udah tahu kok emang kalau memang nggak bisa mengandalkan orang lain kecuali Tuhan, ya kita yang harus bisa figure it out nih gimana nih caranya saya bisa menjadi pemimpin. Oke, jadi itu pertama ya, no nebeng, no pencet tombol. Gini, bukannya nggak boleh coaching, bukannya nggak butuh konsultasi loh. Kalian tahu bahwa both leader Ci Ayan, both Shirley tadi juga ngomong selalu konsultasi ke upline-nya, konsultasi ke coach-nya. Kenapa ya? Langsung fokus, ini yang bikin distraction. Ya. Sampai mana tadi? Tetap butuh coaching, tetap butuh mentoring, tetap perlu belajar. Tapi salah satu yang saya pelajari juga adalah belajar ini kedua era yang dimana kita harus belajar untuk gagal dan gagal dengan cepat. Kalau zaman dulu kita masih kayak berusaha takut gagal, diproteksi-proteksi. No, era sosial media zaman sekarang adalah you have to accept bahwa kalau mau sukses, kegagalan kita adalah bagian dari kesuksesan itu. Nah dari dulu prinsipnya memang kayak begitu. Cuman kita somehow bisa berusaha untuk bilang aku nggak mau bagian yang gagal. Padahal kalau mau bagian dari sukses harus bagian dari gagal, betul ya? Berapa kali kalian mendengar coba ini, gagal begini, gagal gitu. Sampai mereka tahu sendiri bahwa ya sudah, keep trying sampai menemukan yang tepat. Ya, jadi learn to fail fast. Itu eranya kalau mau sukses. Oke? So congratulations Shelly, Yudi, kalian luar biasa. Leadership kalian, ya, you are leading the way. Dari OTG terima kasih menjadi contoh yang luar biasa bagi kita semua. Keep up the good work. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Siap? Oke, Pak Roni mau pasang slide teman-teman. Ini buat kalian semua yang online, yang hadir offline. Era kita memang berubah, sangat-sangat berubah zaman sekarang. Makanya itu saya minta Pak Roni untuk minta menjelaskan kepada kalian semua leader OTG yang